Bismillahirrahmanirrahim. Hiduplah seorang pemuda bangsawan Quraisy bernama Sa'ad bin Abi Waqqas. Ia dikenal sebagai pemuda yang gagah berani dan mahir dalam ilmu pedang dan panah. Kehidupannya tampak biasa saja bagi seorang pemuda Mekah, hingga suatu hari cahaya hidayah menghampirinya. Sa'ad bin Abi Waqqas masih berusia belia ketika suatu hari ia melihat seorang lelaki tengah menyendiri dan beribadah dengan khusyuk. Lelaki itu adalah Muhammad, anak dari bibinya, Aminah. Ada ketenangan yang memancar dari wajahnya yang membuat Sa'ad penasaran. Rasa penasaran itu membawanya mendekat tanpa sepengetahuan siapapun. Sa'ad pun menyatakan masuk Islam di hadapan Rasulullah SAW. Ia adalah orang ketiga yang memeluk Islam setelah Khadijah dan Ali. Sebuah langkah berani yang akan mengubah hidupnya selamanya. Kabar keislamannya sampai ke telinga sang ibu, Hamnah. Sang ibu yang mencintainya marah besar. Demi memaksa Sa'ad meninggalkan Islam, ia mogok makan dan minum. "Wahai anakku, tinggalkanlah agama barumu ini," pinta sang ibu yang lemah. Dengan hati remuk, Sa'ad menjawab, "Wahai ibu, demi Allah, seandainya ibu memiliki 1000 nyawa dan nyawa itu keluar satu persatu, anakmu tidak akan meninggalkan agama ini." Keteguhan hati Sa'ad membuat ibunya akhirnya menyerah. Sa'ad pun menjadi salah satu pembela Islam paling awal yang sering menerima siksaan dari kaum Quraisy, tetapi semangatnya tak pernah pudar. Saat tekanan pada kaum muslimin semakin menjadi, Rasulullah SAW memerintahkan mereka untuk hijrah ke Habasyah, Ethiopia. Saat termasuk dalam rombongan pertama yang mencari perlindungan kepada Raja Najasyi yang adil. Peristiwa besar Uhud menjadi saksi bisu keberanian Sa'ad. Rasulullah SAW menunjukkan sebagai pemanah terbaik. Beliau berpesan, "Lemparkanlah panahmu, wahai Sa'ad. Ibu bapakku menjadi tebusanmu." Kalimat yang tak ternilai harganya. Dengan ketangkasannya, Sa'ad melepaskan anak panah demi anak panah membela Rasulullah SAW. Ia menjadi perisai hidup yang melindungi Nabi dan serangan musuh. Saat itu, doa mustajab pertama dipanjatkan Rasulullah untuknya. Rasulullah berdoa, "Ya Allah, tepatkanlah lemparan panahnya dan kabulkanlah doanya." Sebuah doa yang menjadi kunci kemustajaban doa Sa'ad sepanjang hidupnya. Pengorbanan dan kesetiaannya tidak diragukan lagi, hingga suatu hari Rasulullah bersabda yang membuat hati setiap sahabat bergetar. Beliau menunjuk ke arah Sa'ad dan bersabda, "Ini adalah pamanku. Hendaknya seseorang memperlihatkan kepadaku pamannya." Sebuah pengakuan yang sangat mengharukan. Bahkan nama Sa'ad disebutkan sebagai salah satu dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Setelah Rasulullah SAW wafat, Sa'ad menjadi jenderal perang yang legendaris. Di bawah komandonya, pasukan Islam meraih kemenangan gemilang dalam perang Qadisiyah yang menentukan melawan kekaisaran Persia. Dengan izin Allah, doa Sa'ad memang mustajab. Suatu ketika saat ia sakit, Rasulullah menjenguknya. Sa'ad berdoa, "Ya Allah, jika pertemuanku denganmu masih lama, sembuhkanlah sakitku ini." Dan atas izin Allah, ia pun sembuh. Di masa tuanya, Sa'ad lebih banyak beribadah dan berdoa. Ia menjadi pemimpin yang zuhud dan wafat di sebuah pengasingan yang dipilih sendiri jauh dari gemerlap dunia. Kisah Sa'ad bin Abi Waqqas mengajarkan kita tentang keteguhan iman, keberanian, dan kekuatan doa yang tulus. Ia membuktikan bahwa kesetiaan dan pengorbanan yang ikhlas tidak akan pernah sia-sia di sisi Allah. Wallahu a'lam.